Shalom. Puji Tuhan. Satu sukacita yang luar biasa. Saya bersyukur kepada Tuhan bisa ada di tengah-tengah saudara sekalian, bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhan. Kita ada di sini, kita bertemu di sini bukan sebuah kebetulan, tetapi ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, nama saya Randi Peterson Kakori. Saya berasal dari kota Bengkulu. Ada dari Bengkulu? Berarti orang Bengkulu baik-baik. Enggak juga ya. Ya, puji Tuhan. Ya, saya sudah menikah. Saya punya istri orang Medan, Borus Barani. Oras. Ya, puji Tuhan, oleh Sion Ministry kembali bersama-sama melayani di sini. Saya pernah di sini beberapa tahun lalu. 2018. 4 tahun yang lalu. Masih ada yang ingat? Udah keluar. Ada yang keluar. Mungkin sudah pada keluar. Ya, puji Tuhan. Kami bersama Sion Ministry melayani sudah lama bersama-sama ya di mulai dari anak jalanan, penjara-penjara, di gereja, dan sempat saya vakum beberapa tahun, tambah lagi COVID, dan puji Tuhan bisa kembali mulai Tuhan. Baik, kita langsung saja firman Tuhan pagi hari ini. Masih pagi kan ya? Tadi yang sudah bilang sore. Ya, kita baca di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20. Ayat yang pertama sampai yang keempat. 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat pertama sampai yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amun datang berperang melawan Yosafat bersama-sama pasukan orang Meuni. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asing dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda dan untuk mencari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yosafat adalah raja Yehuda, dan ia memimpin Yehuda untuk berjalan di dalam kebenaran, untuk membawa Yehuda takut akan Tuhan. Dalam pasal sebelumnya, setelah Yehuda menata kerajaannya dengan berbagai macam organisasi yang dibentuk, ya, buat perwilayah itu harus ada hakim dan lain sebagainya. Dan setelah semua dipersiapkan Yehuda, tiba-tiba ia mendapatkan sebuah berita, sebuah kabar bahwa kerajaan yang ia pimpin ini akan diserang oleh beberapa bangsa. Dan yang menyerang Yosafat ini, kerajaan yang ia pimpin ini, bukanlah bangsa yang kecil, tetapi bangsa yang besar. Artinya akan terjadi sebuah pertempuran yang tidak seimbang. Secara kasat mata Yosafat pasti kalah. Oleh karena mendengar berita itu, melihat situasi keadaan yang ia punya, yang ia ada, sepertinya tidak akan sebanding dengan musuh yang akan menyerang mereka. Dengan kata lain, Yosafat takut. Dalam situasi keadaan itulah ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan yang sedang dialami oleh Yosafat beserta seluruh kerajaannya. Apa yang dibuat dan dilakukan oleh Yosafat? Itulah saya beri tema hari ini, mujizat yang sempurna. Amin. Badai dan tekanan itu bisa muncul kapan saja dalam kehidupan kita.
Bisa datang dari keluarga, bisa datang dari teman, bisa datang dari gereja, pelayanan. Tetapi ketika badai dan tekanan itu datang dalam kehidupan kita, apa yang kita buat? Nah, Yosafat, ketika dia mendengar bahwa ada beberapa bangsa, ada sebuah tentara yang besar yang akan menghancurkan kerajaannya. Secara manusia memang Yosafat takut. Dia khawatir, dia ragu, dia cemas. Tetapi satu langkah pertama yang diambil oleh Yosafat adalah keputusan. Amin. Kita ada di sini itu dimulai dari sebuah keputusan. Setiap hari kita harus selalu membuat berbagai macam keputusan. Bangun dari tidur pun harus mulai dari keputusan. Mau makan, mulai dari keputusan. Artinya, ketika badai tekanan itu datang dalam kehidupan kita, keputusan apa yang akan kita buat? Yosafat, sekali lagi saya katakan, dia manusia biasa. Dia tahu dia tidak mampu, dia tahu kapasitasnya, dia tahu orang-orang bersama dengan dia tahu tentaranya seberapa besar. Tetapi keputusan yang ia buat itu adalah keputusan yang benar. Manusia jatuh dalam dosa dimulai dari keputusan. Digoda-goda oleh iblis, lalu dikasih buah, dimakan. Coba seandainya dia waktu digoda-goda oleh iblis, dia jangan melakukan apa-apa, jangan mengambil keputusan untuk makan buah itu, pasti tidak jatuh dalam dosa. Di saat Daud berhadapan dengan Goliat, dimulai dari keputusan. Ia memutuskan untuk mengandalkan Tuhan, bukan kekuatannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita dalam perjalanan kehidupan kita, marilah kita memulai hidup kita dengan sebuah keputusan yang benar. Mungkin kita ada di sini diawali oleh keputusan kita yang salah. Bukan berarti kita tidak bisa memperbaiki keputusan itu. Sebab keputusan kita hari ini akan berdampak untuk hidup kita esok hari. Mungkin yang lalu kita salah jalan, kita salah mengambil keputusan. Karena tekanan, karena badai dalam kehidupan kita, dalam pergaulan kita, dalam rumah tangga kita, sehingga kita memutuskan yang salah dan kita berada di sini. Itu bukanlah sebuah keterlambatan, tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk ada di sini, untuk kembali memulai sebuah keputusan yang baru. Tidak ada yang terlambat. Kalau hari ini kita mulai putuskan sesuatu yang benar dalam kehidupan kita, maka besok kita akan menuai yang benar. Nah, keputusan apakah yang diambil oleh Yosafat? Yang pertama, Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Amin. Amin. Saat masalah datang dalam kehidupan kita, saat tekanan badai datang dalam kehidupan kita, keputusan apakah yang kita ambil? Adakah kita mengandalkan kekuatan kita? Adakah kita mencari solusi dari yang lain? Mungkin rekan kita ataupun yang lainnya. Tapi hari ini kita belajar. Langkah pertama keputusan yang harus kita ambil adalah mencari Tuhan. Kenapa kita harus mencari Tuhan? Karena di dalam Tuhan ada kuasa, di dalam Tuhan ada mujizat, di dalam Tuhan ada kesembuhan, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Musa berhadapan dengan laut teberau. Tak seorang pun yang bisa menolong Musa. Bahkan orang-orang yang bersama dengan Musa di